Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua saudara-saudara di Nusantara. Dalam tradisi dan mitologi Jawa, nama Satrio Piningit kerap dibicarakan dalam nuansa harap dan misteri. Sosok ini sering dianggap sebagai calon pemimpin yang bijaksana, yang akan membawa perubahan dan kebaikan bagi banyak orang. Namun, dalam hiruk-pikuk pembicaraan akan kehebatannya, kita seringkali lupa bahwa di balik semua kilau harapan tersebut, ia juga manusia biasa yang membutuhkan dukungan. Mari sejenak kita gali sisi lain dari kehidupan Satrio Piningit, sisi yang jarang terungkap, yakni sisi yang membutuhkan uluran tangan, bahkan dari kita yang biasa saja. Dalam kehidupan Satrio Piningit, peran sebagai pemimpin masa depan tidak luput dari tantangannya tersendiri. Bayangkan betapa besarnya tekanan yang ia hadapi dengan ekspektasi yang seolah-olah tidak pernah berakhir. Menjadi sosok yang diharapkan mampu menjawab segala permasalahan, ia sering menghadapi kesamaan di tengah keramaian. Namun, dukungan yang termaksud di sini bukan sekadar materi, tetapi juga doa, pengertian, serta kepercayaan. Dukungan moral ini begitu penting untuk memastikan ia tetap bisa berjuang dengan optimisme yang tinggi. Sebagai manusia yang dikagumi dan dielu-elukan, Satrio Piningit bukanlah sosok tanpa celah. Ia, seperti manusia biasa, memiliki kompleksitas dan perjuangan batin. Namun, yang membedakannya adalah prinsip hidup yang kuat, bagaikan jangkar yang menahannya agar tak terombang-ambing oleh badai kehidupan. Ia tidak mencari simpati, tidak mengharapkan belas kasihan orang lain terhadapnya. Ia berdiri tegak, mandiri dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya. Kemandirian bukan sekadar kata-kata kosong baginya, melainkan nilai hidup yang terus ia pegang teguh, layaknya kompas yang menuntunnya di tengah kegelapan. Ia percaya bahwa setiap individu memiliki kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri, dan ketergantungan pada orang lain hanya akan meningkatkan jiwa. Satrio Piningit juga memiliki pandangan yang sederhana namun mendalam tentang rezeki. Ia percaya bahwa rezeki, betapapun kecilnya, adalah pemberian yang patut disyukuri. Bukan tentang jumlah, melainkan tentang rasa syukur yang menyertainya. Ia mengerti hakikat bahwa hal-hal sederhana, bahkan seringkali terabaikan, memiliki potensi besar dalam menghadirkan kebaikan yang lebih besar lagi. Sebuah senyuman, sebuah sapaan ramah, atau sekadar secangkir kopi hangat, bisa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi dirinya dan orang lain. Meskipun sering menjadi penyelamat bagi orang lain, menjadi pahlawan yang diandalkan, Satrio Piningit tidaklah kebal terhadap kesulitan. Di balik ketegarannya, sesungguhnya ia juga memiliki kebutuhan akan pertolongan, terutama di saat-saat menjalani perjalanan hidup yang berat dan penuh tantangan. Saat-saat ketika keraguan menghantuinya, ketika beban terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian. Ia menyadari bahwa mengakui kelemahan bukanlah tanda kekalahan, melainkan wujud dari kemanusiaan yang sejati. Ia tahu, bahkan seorang Satrio Piningit pun membutuhkan uluran tangan, sebuah bahu untuk bersandar, dan seseorang untuk berbagi beban di saat sunyi. Ia adalah manusia, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, yang berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi dunia di sekitarnya. Namun ironisnya, meski ia sering menjadi sumber kekuatan bagi orang lain, pilar yang kokoh tempat orang bersandar saat susah, Satrio Piningit juga membutuhkan penyembuhan. Penyembuhan ini jauh lebih kompleks dari sekedar mengatasi luka fisik yang mungkin dideritanya dalam pertempuran. Ia justru harus bertarung dengan beban emosional yang berat, sebuah peperangan internal yang tak terlihat oleh mata. Bayang-bayang masa lalu, trauma akibat pengorbanan yang harus diambil, dan tekanan untuk selalu sempurna demi memenuhi ekspektasi masyarakat, semua itu menumpuk menjadi beban yang nyaris tak terhentikan. Yang ia perlukan adalah pemulihan jiwa yang lebih dalam, sebuah proses transformatif yang mampu menenangkan hati yang bergejolak, menjernihkan pikiran yang diliputi keraguan, dan meredakan gelombang perasaan yang seringkali mengancam untuk menenggelamkannya. Beban-beban moral yang dipikulnya, tanggung jawab yang ia emban terhadap banyak pihak yang menggantungkan harapannya, dan rentetan harapan tinggi yang diekspektasikannya seringkali membuatnya rentan, manusia di balik sosok pahlawan yang perkasa. Meski dari luar ia terlihat tegar, berpura-pura baja yang tak bisa ditembus, di dalam hati ia menyimpan kerapuhan yang hanya bisa disembuhkan dengan cinta, pengertian, dan kedamaian. Ia membutuhkan ruang aman untuk melepaskan topeng kepahlawanan dan mengakui kelelahannya, sebuah kesempatan untuk mengisi ulang energi dan menemukan kembali esensi dirinya. Kisah Satrio Piningit ini mengingatkan kita semua bahwa siapapun,
bahkan yang terlihat kuat sekalipun, memerlukan ruang untuk beristirahat dari kerasnya kehidupan. Sosok yang seringkali digambarkan sebagai penyelamat atau pemimpin ideal ini pun, pada akhirnya, adalah manusia biasa yang rentan terhadap tekanan dan kelelahan. Semakin kita menyelami pertanyaan, mengapa ia perlu dikultivasi, semakin kita memahami pentingnya penyembuhan emosional bukan hanya bagi individu biasa, tetapi juga bagi mereka yang memikul tanggung jawab besar. Satrio Piningit, seperti kita, bisa menyembunyikan rasa sakitnya dengan baik. Ia memendam segala kesedihan yang tidak terungkap di depan banyak orang, mungkin karena tuntutan peran yang ia emban atau stigma yang melekat pada kerentanan. Kondisi ini bisa sangat berbahaya karena akumulasi emosi negatif yang tidak terselesaikan dengan baik dapat mengancam kesehatan mental dan emosionalnya. Bayangkan beban yang dipikulnya, harapan yang dilimpahkannya kepadanya, dan kritik yang mungkin menghujamnya. Semua ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi bom waktu yang menunggu untuk meledak. Oleh karena itu, kisah Satrio Piningit ini menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kemampuan fisik atau intelektual, tetapi juga tentang keberanian untuk mengakui kelemahan dan mencari bantuan ketika dibutuhkan. Ini adalah ajakan untuk lebih peka terhadap kebutuhan emosional diri sendiri dan orang lain, terutama mereka yang tampak kuat dan mandiri. Tepatnya, kekuatan luar biasa yang ia miliki dalam menahan dan menyembunyikan rasa sakitnya justru menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan akan penyembuhan yang mendalam. Proses penyembuhan ini tidak dapat disalahartikan sebagai upaya instan untuk menghilangkan penderitaan. Sebaliknya, ini merupakan perjalanan yang membutuhkan keberanian untuk menyelami emosi-emosi yang terpendam, memberikan pengakuan terhadap keberadaannya, dan kemudian memprosesnya dengan cara yang sehat dan konstruktif. Dengan demikian, ia dapat melepaskan beban emosional yang selama ini tak terlihat, yang telah mempengaruhi dirinya secara signifikan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Penyembuhan sejati akan memberdayakannya untuk membangun fondasi kejujuran, tidak hanya terhadap orang lain, tetapi terutama terhadap dirinya sendiri. Lebih lanjut, proses ini akan membekalinya dengan strategi yang lebih efektif dan adaptif dalam menghadapi kesedihan, kekecewaan, dan segala bentuk tantangan yang mungkin muncul di sepanjang perjalanan hidupnya. Dengan demikian, ia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan mencapai potensi penuhnya. Kisah Satrio Piningit adalah sebuah refleksi bagi kita semua. Di balik segala gemerlap kehidupan dan peran yang besar, selalu ada sisi kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Kita diingatkan untuk tidak menilai kapasitas seseorang hanya dari apa yang tampak di permukaan. Terlebih lagi, mari kita saling berpegangan, mengulurkan tangan, dan menunjukkan kasih sayang kepada mereka yang mungkin tampak tegar tetapi menyimpan banyak rahasia di balik senyum mereka. Kita semua harus lebih peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita, memberikan dukungan tanpa syarat, dan menciptakan lingkungan yang memelihara kesejahteraan emosional setiap individu. Satrio Piningit juga menyimpan beragam perasaan, harapan, dan beban yang jarang terlihat oleh orang lain. Kita sering lupa bahwa bahkan sosok yang terlihat kuat pun membutuhkan dukungan, doa, harapan, dan pengertian dari orang-orang di sekitarnya. Mari kita telaah lebih dalam mengapa dukungan itu esensial, bagaimana kita bisa membangun kebersamaan melalui doa, dan bagaimana kita bisa menghadapi tantangan bersama-sama, termasuk memberikan dukungan kepada figur seperti Satrio Piningit. Mengapa dukungan itu penting? Ketika kita melihat seseorang yang sepertinya bisa menghadapi segala tantangan, kita sering berasumsi bahwa mereka tidak memerlukan bantuan. Ini adalah salah satu kesalahan yang fatal. Dalam perjalanan hidupnya, Satrio Piningit tidak hanya bertindak sebagai pengemban amanah untuk sesama dan Nusantara, tetapi juga sebagai manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Ia membutuhkan dukungan, baik secara emosional maupun spiritual. Tanpa dukungan yang memadai, ia bisa merasa sendirian dalam perjuangannya. Bayangkan saja, seorang pemimpin yang terus-menerus dihadapkan pada masalah kompleks, tuntutan masyarakat yang tinggi, dan tekanan dari berbagai pihak. Beban ini, jika dipikul sendirian, dapat menimbulkan stres, kelelahan mental, bahkan depresi. Dukungan dari orang-orang di sekitar, sekecil apapun, bisa menjadi sumber kekuatan dan motivasi untuk terus berjuang. Dukungan ini tidak selalu berarti memberikan barang atau jasa. Terkadang, dukungan yang paling berarti datang dalam bentuk doa dan harapan yang tulus. Ketika kita berdoa untuk Satrio Piningit,
kita sebenarnya memberikan energi positif yang dapat membantu melawan tantangan yang ada. Doa adalah bentuk perhatian kita, dan perhatian ini dapat menjadi pendorong yang kuat bagi orang yang membutuhkan. Sebuah senyuman, kata-kata penyemangat, atau sekadar mendengarkan keluh kesah juga bisa menjadi bentuk dukungan yang sangat berarti. Satrio Piningit, seperti kita semua, tidaklah sempurna. Harus kita ingat bahwa kesempurnaan hanyalah milik Sang Pencipta. Dalam dunia yang penuh dengan ekspektasi dan tuntutan, kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa kita atau orang lain harus memenuhi standar tertentu. Namun, pendekatan ini bisa menjadi beban, bukan hanya bagi kita tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Mengakui ketidaksempurnaan adalah langkah awal untuk memberi ruang bagi pertumbuhan dan perbaikan. Ketika kita menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, kita akan lebih mudah untuk memberikan dukungan kepada satu sama lain, termasuk kepada Satrio Piningit. Melalui dukungannya, kami dapat membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang meskipun mereka tidak sempurna. Dengan menerima ketidaksempurnaan, kita juga belajar untuk lebih berempati dan memahami kesulitan yang dihadapi orang lain. Salah satu cara untuk menunjukkan dukungan kita kepada figur-figur yang kita kagumi adalah dengan mengedepankan doa. Doa bukan hanya menjadi alat untuk meminta, tetapi juga sarana untuk bersyukur dan memikirkan segala hal yang baik. Ketika kita mendoakan Satrio Piningit, kita sebenarnya sedang mengirimkan energi positif yang bisa mempengaruhi kehidupannya maupun kita sendiri. Energi positif yang kita pancarkan melalui doa dapat menciptakan gelombang kebaikan yang meluas. Doa bukan hanya untuk individu yang didoakan, tetapi juga memberikan ketenangan dan kekuatan bagi yang mendoakan. Ini adalah bentuk investasi spiritual yang dapat mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan. Seringkali, kita terjebak dalam rutinitas kehidupan yang membuat kita lupa untuk memberi doa bagi orang lain. Mari kita bangunkan kesadaran bahwa doa yang kita panjatkan bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kebaikan masyarakat. Hidup dalam kebersamaan akan memberi kita kekuatan dan ketahanan untuk menjalani segala batasan. Bayangkan jika setiap orang meluangkan waktu sejenak untuk mendoakan orang lain, betapa positifnya energi yang akan terpancar di lingkungan sekitar kita. Sahabat Nusantara, jangan pernah ragu untuk menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Ketika kita saling mendukung, kita menciptakan ikatan yang kuat. Bahkan tindakan kecil, seperti menitipkan doa bagi orang yang kita kasihi, dapat berdampak besar dalam kehidupan mereka. Ini adalah cara kita untuk menunjukkan bahwa kita peduli, bahwa kita ingin membantu mereka meskipun kita tidak mengetahui seluruh isi hati mereka. Terkadang, kita juga perlu berbagi cerita dan masalah yang kita hadapi. Jangan hanya Satrio Piningit yang merasa stres dengan beban yang ia pikul. Kita sendiri pun seringkali menyimpan masalah di dalam hati. Namun, dengan saling berbagi, kita dapat mengurangi beban tersebut. Jagalah komunikasi dan kejujuran di antara kita agar satu sama lain bisa membantu dan mendukung dengan cara yang lebih baik. Komunikasi yang terbuka dan jujur membuka ruang bagi pengertian dan empati. Ketika kita mengetahui apa yang sedang dialami orang lain, kita dapat memberikan dukungan yang lebih tepat sasaran. Kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan, dan tidak ada satupun yang dapat menghindarinya. Menghadapi kesulitan adalah bagian dari proses pembelajaran untuk setiap individu, termasuk Satrio Piningit. Mari kita jadikan tantangan tersebut sebagai kesempatan untuk bersatu dan saling memperkuat. Ketika kita menghadapi tantangan bersama-sama, kita belajar untuk saling mengandalkan, menghargai perbedaan, dan menemukan solusi yang lebih kreatif. Semangat gotong royong ini adalah kekuatan utama yang dapat membawa kita melewati masa-masa sulit. Ingatlah, tidak ada masalah yang terlalu besar jika dihadapi bersama. Satu hal yang pasti, sepanjang kita ingin berusaha dan berdoa, selalu ada jalan. Setiap langkah yang kita ambil dengan tujuan membantu satu sama lain adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Ketika kita mampu melewati rintangan bersama, kita akan semakin tangguh dan siap menghadapi segala hal yang datang. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa kita semua, siapapun kita, perbedaan apapun kita, memerlukan satu sama lain. Mari kita tunjukkan kepedulian kita kepada Satrio Piningit dan kepada orang-orang di sekitar kita dengan cara memberikan dukungan dan doa. Selama kita mau menyemai benih kebaikan dan saling mendoakan, kita akan merasakan dampak positif dalam kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, yuk,
kita terus maju dan tetap semangat dalam berjuang. Berdoalah untuk kebaikan dan kekuatan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk sesama. Bersama, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik, dunia di mana dukungan dan cinta menyatu dalam setiap langkah kehidupan. Sekian dulu untuk bahasan pada kesempatan kali ini. Kami harap, sama seperti sebelumnya, Anda bisa memandangnya sebagai sebuah obrolan yang santai dan penuh keakraban. Jika selama perbincangan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda, atau jika terdapat penjelasan yang mungkin kurang memuaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua kesalahan dan kekurangan yang terjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Mari kita saling memahami dan belajar dari satu sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari kami semua.